Selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Kita akan memulai kebaktian online kita hari ini. Mari bersama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Kita akan meninggikan Dia. Kita akan nyanyikan pujian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara semua hidup rukun di dalam Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti bunga di kepala Harun dan kejangguran jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun dan kejangguran jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Iya, amin. Memberikan anugerah hidup selama-lamanya bagi Tuhan dan melayani Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita mau memuji, mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita
Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau minta kepada Tuhan. Tuhan, ini kami. Pimpin kami. Berkatilah kami. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, kami bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kami, untuk sungguh-sungguh kami dapat dengar-dengaran akan suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan Yesus, berkatilah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian. Ini cerita tentang Bapak Abraham. Bagaimana iman Bapak Abraham diuji oleh Allah. Allah berjanji kepada Abraham pada waktu itu bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit, akan seperti pasir di pantai, sangat banyak. Dan bertahun-tahun lamanya Abraham menantikan janji Allah itu. Sampai suatu ketika Sarah sudah mati haid, sudah tidak bereproduksi lagi, kira-kira kurang lebih umurnya Sarah pada waktu itu 90 tahun, Tuhan menyatakan bahwa Sarah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sarah mendengar hal itu tertawa, lucu rasanya. Kenapa? Karena tidak mungkin lagi Sarah akan melahirkan. Usianya sudah sangat tua.
yang mustahil. Sampai malaikat Tuhan berkata, "Mengapa istrimu tertawa?" Ya, karena saat lucu rasanya ya, sudah tua, nenek-nenek, opu-opu melahirkan anak. Nah, seperti itu. Benar, janji Tuhan digenapi. Sarah melahirkan seorang anak. Dan Sarah memberi nama anak itu Iska, yang artinya tertawa. Karena Sarah tertawa ketika mendengar berita itu. Nah, Abraham, Sarah sangat menyayangi Iska, anak satu-satunya. Karena Iska adalah anak yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka. Tetapi suatu ketika Allah berfirman kepada Bapak Abraham, Iska bertumbuh besar ya, udah besar, dia udah dewasa, dia bisa berjalan. Allah berfirman kepada kepada Abraham, Abraham, pergilah ke tanah Moria, naiklah ke salah satu gunung di tanah Moria itu, korbankanlah Iska anakmu itu bagiku. Ibu gak bisa berpikir. Ketika membaca firman Tuhan itu, ibu membayangkan bagaimana perasaan Bapak Abraham ini. Anak satu-satunya, anak yang sangat dikasihinya. Lalu tiba-tiba Allah berfirman, Abraham, pergilah ke tanah Moria, naiklah ke salah satu gunung di tanah Moria itu, persembahkanlah Iska bagiku. Abraham hatinya berpikir, mungkin Abraham hatinya berpikir, bukankah Allah menjanjikan keturunanku akan sangat banyak, tapi kenapa Allah meminta si Iska untuk dikorbankan? Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kamu punya barang kesayangan di rumahmu, lalu diminta, apakah kamu mau memberikan? Mungkin sangat berat ya. Demikian juga Bapak Abraham, dia saat mengasihi Iska, tapi Tuhan minta. Karena Tuhan yang minta, maka Bapak Abraham taat. Mau tidak mau, dia harus mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Inilah iman Bapak Abraham yang luar biasa itu. Dia memilih taat kepada Allah daripada memilih taat kepada keinginannya sendiri. Kalau memilih keinginannya sendiri, dia tidak akan memberikan Iska itu kepada Allah. Tapi karena dia memilih taat kepada Tuhan, dia siapkan kayu bakarnya, dia siapkan perapiannya, dia ambil pisaunya, lalu dia ajak si Iska, Iska, mari pergi ke Gunung Moria, kita akan memberikan korban bagi Tuhan. Waktu itu mungkin Bapak Abraham tidak langsung memberitahu si Iska bahwa dia yang akan jadi korbannya ya. Tapi dia ajak si Iska, mari kita pergi ke Gunung Moria. Iska senang, dia belajar untuk menyembah Tuhan. Di sepanjang perjalanan Bapak Abraham bergumul, dia melihat gunung itu semakin lama semakin dekat. Mari kita naik ke atas gunung, Iska. Kalian budak-budak ya, bujang-bujangnya, budak-budaknya, tidak usah ikut naik ke atas. Hanya saya dan Iska saja yang naik ke atas. Lalu Iska membantu ayahnya memikul kayu bakar. Iska membawa pisau dan api. Hanya satu yang tidak dibawa. Apa? Domba. Lalu Iska bertanya kepada ayahnya. Wajar ya anak-anak bertanya kepada bapaknya. Bapak, kayu sudah ada, api sudah ada, di manakah dombanya? Waktu Iska bertanya kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham menjawab, bagaimana? Kamu korbannya. Langsung begitu? Tidak. Dia menjawab,
Lalu mereka berjalan sampai di atas gunung itu. Bapak Abraham mempersiapkan mezbah, tempat untuk kurban bakaran. Ishak membantu. Tapi Ishak juga tidak melihat korban itu. Sampai waktu Bapak Abraham berkata kepada Ishak bahwa Tuhan meminta engkau untuk menjadi korban bakaran bagi Allah. Apa yang dilakukan Ishak? Pergi dia meninggalkan ayahnya. Ibu juga melihat karakter Ishak ini. Dia memiliki ketundukan hati dan ketaatan terhadap orang tuanya. Dia menyerahkan hidupnya. Dan ketika Abraham mau menikam si Ishak, Tuhan berkata, tahan tanganmu, lihatlah ke belakang. Aku menyediakan engkau seekor domba. Jangan kamu bunuh anak itu. Betul iman Abraham ya. Allah menyediakan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, pada waktu itu Bapak Abraham menyebut Allah adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dan pada waktu itu juga Allah berkata kepada Abraham, mulai saat ini namamu bukan Abraham lagi, tetapi Abraham yang artinya bapak orang percaya. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak berkat yang ibu terima dari cerita Bapak Abraham ini. Tetapi satu hal yang mau ibu tekankan kepada kalian, yaitu tentang ketaatan. Satu di dalam berkat firman Tuhan ini, yaitu ketaatan. Banyak kegiatan, banyak aktivitas yang sering kita lakukan, tetapi apakah kita mau merendahkan hati kita dan kita mau taat dengan apa yang dikatakan Tuhan melalui orang tua kita, melalui guru-guru kita? Orang tua adalah wakil Allah untuk mendidik kita di dalam dunia ini. Tapi terkadang kita sebagai anak-anak, kita sebagai anak muda, ibu katakan, seringkali kita tidak mau taat kepada orang tua kita. Cerita Bapak Abraham tadi mengingatkan, walaupun berat, walaupun gak enak rasanya, walaupun di dalam pergumulan sekalipun, Abraham mau taat. Ibu rindu, kita juga demikian. Mungkin berat bagi kamu, mungkin kamu merasa gak nyaman disuruh belajar daripada main game. Mungkin kamu pengennya main-main, pengennya kamu pergi ke sana, pergi kemari tanpa belajar. Tetapi Tuhan berfirman, yuk tinggalkan itu, taat, agar hidupmu diberkati oleh Tuhan. Maukah kamu taat kepada Tuhan? Jika kamu mau taat kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkati sama seperti Bapak Abraham diberkati oleh Allah. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau boleh memberkati kami, Tuhan boleh menyertai kami dan memimpin kami. Ajar-ajari kepada kami ya Tuhan, untuk merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, dan kami mau hidup taat sebagaimana Tuhan pimpin bagi kami semua. Tuhan, sebentar kami juga akan melakukan aktivitas kami. Berkati kami dan sertailah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa